dari Elektro 24 sebagai staff software division dan di sini gue bakal ngisi modul 2 gitu. Nah, mungkin kalian wait. Nah, mungkin kalian ingat ya, kemarin tuh kita udah bisa ngubah dari dari pure kode jadi UI yang eh, bisa kelihatan secara visual gitu. Nah, kita tuh udah belajar cara ngemanipulasinya pakai CSS, terus kayak pakai gimana struktur HTML juga pakai div, pakai button, pakai input dan lain-lain gitu kan. Sampai bisa bikin UI yang bagus lah bisa kelihatan di eh, kayak gini gitu. Nah, tapi kan di sini kan kita kan ngebikin beberapa tes kan ya buat program kita. Nah, di sini tesnya baru dua, di mana dua ini kita programnya satu-satu gitu. Wait, coba gue sambil buka kode gue aja ya. Nih, ini kode yang kemarin. Kita kan ada dua tes kan. Di sini tes yang pertama, ini tes yang kedua gitu. Nah, kalau tesnya cuma dua doang, itu mungkin masih gampang. Tapi gimana kalau tesnya tuh ada banyak? Gimana kalau ada 100 tes gitu? Apakah kita harus nulis satu-satu? Terus gimana kalau kita mau ngenambahin tes baru? Kan nggak mungkin kan setiap kali kita mau ngenambahin tes, kita harus coding sepanjang itu kan gitu. Jadi kita butuh ngebikin kode kita tuh lebih interaktif dan lebih gampang buat di coding gitu. Gimana caranya? Kita pakai namanya JavaScript guys atau bahasa Gotet gitu. Soalnya JavaScript ini bisa dipakai buat segala hal. Kalau di software engineering. Nah, tapi kenapa sih kita pakai JavaScript dan apa aja mesti kita lakuin pakai JavaScript gitu? Nah, eh, jadi kalau kalian tahu basic coding kita itu kan kemarin kan kita kan ngodingnya kan pakai HTML sama Tailwind CSS kan. Tapi kita tuh punya framework yang namanya React.js guys. Di mana React.js ini itu eh, ngebolehin kita ngemanipulasi kode kita lebih lanjut pakai JavaScript gitu. Nah, mungkin dari basic JavaScript dulu ya. Kita bisa pakai console.log itu buat eh, nge-output message kita lah di website kita, di konsol namanya. Jadi setiap setiap atau konsol atau terminal ya, cara ngupload itu pakai console.log gitu. Kayak coba misal di sini kayak kita langsung coba aja. eh Coba misal kita bilang di sini kepengen console.log misal halo dunia gitu misal. Ini bakal kelihatan di sini kita. Kalau kita inspect, terus kita lihat konsolnya nih, ada halo dunia tuh, bisa dilihat. Ada halo dunia gitu. Jadi, uh, out- output dari konsol laptop kita tuh bisa dilihat konsol di konsol di aplikasi kita, guys. Itu pakai console.log namanya. Nah, gimana kalau misal gue mau uh, nyimpen nama atau angka atau data apa aja deh di program kita gitu. Bisa nggak sih kita 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 nyimpen hal-hal ini? Bisa pakai yang namanya variabel gitu. Apa sih variabel ini? Nah, basically variabel ini nih bisa dipikirin kayak semacam container lah, kayak semacam box yang boxnya ini kita namain. Nah, isi boxnya ini itu punya punya data yang bisa kita masukin bisa kita keluarin gitu kayak contoh nih, ini ada boxnya namanya X isinya dua, jadi kalau kita panggil X aja itu bakal nge-refer ke dua yang ada di dalam X ini gitu. Sama juga buat Y isinya -200 atau name, misalnya kita ada box nih, nah kita namain nama box itu name gitu dan isinya ignite misal. Nah, misalnya kita panggil eh, box nama ini, yang keluar tuh bakal ignite itu. Contohnya gimana nih? Gini misal, kita kalau di JavaScript, kita ngedeklarasiin variabel tuh pakai let, terus nama variabelnya apa, terus value the datanya. Contoh kayak gini, gua ngedeklarasiin sebuah box namanya name kan. Ini box yang tadi, box yang ini, name terus isinya ada ignite. Jadi let terus nama variabelnya kan name kan ya. Terus name name sama dengan isi boxnya apa? Gue pengen isi boxnya ignite gitu. Nah, pas gue output hello this is name again, dia bakal outputnya hello this is, pas dia name ini nge-refer ke isinya yaitu ignite. Makanya dia di sini adalah ignite gitu. Hello this is ignite again gitu.
Jadi, misalnya kita perlu nulis banyak ignite nih, kita nggak perlu tulis banyak-banyak. Kita tinggal nulis name aja, dia bakal keluar tetap ignite gitu. Jadi, basically kayak ngenyingkat ignite ini lah gitu. Nah, eh salah, salah satu hal yang berguna lagi tentang variabel, itu kita tuh bisa ngeganti isi variabelnya. Kayak contoh di sini. Pertama kan, name sama dengan ignite. Berarti hello this is name again kan bakal hello this is ignite again kan. Nah, tapi suatu hari misal kita namanya nggak mau ignite lagi. Misal pengen kita ganti jadi exercise. Kita bisa langsung name sama dengan exercise. Nanti boxnya ini bakal isinya bukan jadi ignite lagi, tapi bakal jadi exercise gitu. Nah, ini sangat-sangat berguna banget guys. Kita bisa ngeganti nama variabel itu. Kayak bakal berguna banget tadi kode kita. Nih, jadi kalau kita ngeganti value dari suatu variabel, value yang lama bakal dibuang, habis itu isi variabelnya bakal ada value yang baru gitu. Nah, kayak yang tadi gua bilang, dengan kita bisa memanipulasi data di dalam variabel, ini nih bakal bakal sangat-sangat berguna banget buat program kita. Contoh, misalnya kita ntar pengen nambahin task atau pengen ngurangin task gitu, nah itu tuh bakal berguna di sini, gitu guys. Nah, ini di JavaScript kita juga bisa pakai aritmatika dan ini lumayan penting nih. Ini nih mirip banget kayak kayak matematika gitu. Pertama-tama misalnya kita bilang ada variabel x, isinya dua, berarti x ini sama dengan dua ya. Nah, kita bikin variabel baru namanya add x, di mana add x ini adalah x tambah 4. X-nya pasti kan ada 2 kan. Berarti 2 tambah 4 berarti add x ini isinya 6 gitu. Dari 2 tambah 4 pas tadi. Makanya pas kita console.log, dia bakal keluar angka add x-nya, yaitu 6 gitu. Jadi add x ini bakal isinya sama dengan berapapun x-nya ditambah 4. Nah, pakai fakta pas tadi kan, kita kan bisa ngeganti-ganti nama variabel ya. Kita bisa ngeganti-ganti isi variabel kan. Jadi misal X-nya berubah, misal X-nya kita ubah jadi 8 gitu. Berarti ntar X-nya bakal 8 tambah 4, yaitu bakal jadi 12, bakal berubah juga X-nya. Nah, eh operasi-operasi matematika yang sering dipakai itu ada 5 ini. Ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama modulo. Mungkin 4 yang pertama kalian udah familiar ya. Tapi yang terakhir modulo ini nih artinya apa? Artinya tuh sisa bagi guys. Jadi misal 5 modulo 2 itu kan 5 bagi 2 kan 2 sisa satu kan. Nah, berarti 5 modulo 2 tuh hasilnya tuh sisanya yaitu satu gitu. Next. Nah, ada juga operator increment sama di increment gitu. Basically, misal gue bilang misal x-nya sama dengan 2 nih. Misal x-nya sama dengan 2. Terus gue bilang x plus plus. Berarti x-nya bakal increment by satu, bakal ditambahin satu. Jadi pas udah gue x plus plus, x selanjutnya adalah 3 gitu. Jadi basically kalau kita tulis plus plus ini nambah satu, kalau min min ini bakal kurang satu gitu. Ini bakal bakal useful lah di nextnya. Nanti kita bakal kita bahas. Oke, tapi kita lihat kan, ini x sama dengan 2 nih eh, nyimpan sebuah angka. Tapi pas tadi yang kita bahas, Ignite ini kan nyimpan satu tulisan gitu. Ada bedanya nggak sih sebenarnya variabel yang nyimpan angka sama nyimpan tulisan gitu? Nah, ternyata ada bedanya guys. Ini nih disebut tipe data gitu. Tipe data itu yang umum dipakai itu ada 5. Ada pertama integer, di mana ini dia nyimpan satu angka doang. Kayak sorry, dia nyimpan angka bilangan bulat gitu. Nah, jadi ya harus bulat, itu bisa negatif bisa positif asal bilangan tuh bulat. Bisa kayak 2 juta minus 2.000 itu semuanya masuk integer gitu. Nah, integer ini yang bisa kita tambah kurangin pas tadi gitu, integer. Terus ada juga namanya karakter atau char. Nah, char ini dia biasanya nyimpan satu huruf aja atau satu satu karakter aja deh, pokoknya bisa huruf bisa angka, tapi dia satu karakter gitu. Bisa A, bisa spasi, bisa apapun deh. Yang penting cuma satu doang. Ada juga string. Nah, string ini apa sih? String ini itu kayak kalau kita lihat kayak pas tadi ignite ini merupakan sebuah string. Karena ini kan merupakan kayak satu tuh, biasanya kalau string itu dipakai buat nama-nama, buat tulisan gitu yang bukan angka deh, sesuatu yang bukan angka itu dipakai di string.
Di mana string ini tuh aslinya adalah beberapa karakter yang dikompres bareng-bareng gitu guys. Terus ada juga float. Float ini kayak integer tapi dia bisa koma gitu, bisa 4,7, bisa 2,8 gitu-gitu. Dan yang terakhir ada boolean, di mana boolean ini nih dia adalah true atau false, satu atau nol atau high atau low ya yang teknik elektro mungkin. Jadi basically boolean ini nilainya cuma dua, cuma nol atau satu doang gitu. Nah, Kak, mungkin kita lihat ke aplikasi kita ya. Di sini kan banyak, kalau kita lihat ke aplikasi kita kan banyak data-data yang kayak gini kan, yang kayak tercecer kayak gini kan. Kayak aktif 11 PM, 30 Januari, why the Jig clean the house, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita assign ke variabel, guys. Mungkin langsung aja kita coba ke aplikasinya ya. Nah, wait. Kita mungkin langsung coba ke aplikasinya aja gitu. Lihat, di sini kan ada dua kartu ya, ada kart satu sama kart dua kan. Wait, ada kart satu sama kart dua. Bisa dilihat. Bentar, ini aja ya. Masih ini nih, masih orang kan? Udah enggak lagi. Wait. Nah, basically kalau kayak gini kan agak messy ya, agak 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 berantakan kan, kayak kok banyak ada gini-ginian gitu. Dan ini nih nggak reusable setiap kali kita mau nulis misal hari yang sama nih, ini harus kita tulis terus gitu. Nah, biar rapi gimana? Kita bisa pakai variabel yang udah kita pelajarin pas tadi. Kalau mau kalau JavaScript BTW kan kalian kan nge-codingnya kan di bawah return kan? Kayak di returnnya nih nge-coding buat UI-nya. Kalau kita mau coding JavaScript itu tempatnya ada di atas return nih di sini. Nah, jadi di dalam function tapi sebelum di return gitu. Oke, mungkin kita bakal ngedeklarasiin variabel pertama ya. Ngedeklarasiin variabel bisa pakai red atau bisa pakai const juga guys sebenarnya. Ini dua-duanya sama aja kok, kayak sama-sama sering dipakai. Tapi kalau 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 kayak web developer kita pakai const aja guys. Kita pakai const. Const misal eh sorry. Const apa namanya nih? Misal kan kita kan ada kart satu sama kart dua kan. Misalnya kita tulis kart satu title. Kalau title sama dengan apa nih kart satu title nih? Crossing the road kan, crossing the road misal, crossing the road. Nah, oh ini kayaknya udah bikin ya. Terus misal part satu description, while checking cross the road. Nah, atau mungkin ini kan masih ini ya, ini kan masih kayak template kan. Mungkin kita langsung ke to-do list kita sehari-hari gitu. Mungkin gue bakal agak ngubah. Jadi pertama-tama tuh consnya jadi cons card one title ya itu jangan crossing the road lagi. Kayak kehidupan sehari-hari apa sih, misal kelas kalkulus, misal kalkulus kelas gitu. Terus cons 2 cons card 2 card 1 description. Kan ada apa aja sih, kita lihat di sini kan ada title, ada description, ada tanggal, ada waktu, sama ada status kan. Berarti kita card 1 description sama dengan misal eh attending the calculus class gitu. At misal K K210 misal. Terus kita bikin lagi nih cons card one date, tanggal misal tanggal 25 Januari. Terus waktunya card one time sama dengan 11 PM misal. Oke. Terus cons card one status sama dengan aktif. Nah, ini kan buat card satu kan. Nah, kita bikin lagi nih buat card dua. Cons card 2 sama dengan card 2 title ya. Kan ada title, description, date, time, sama status kan. Misal ini ya kelas fisika misal. Physics class. Terus descriptionnya ini misal S301 misal. Terus misal date-nya itu sama atau mungkin besok kayak 31 Februari. Terus card 2 time
itu waktunya jadi pas jam 10 dan statusnya juga aktif juga gitu. Nah, ini kan kita udah ngedeskripsiin variabel gini kan. Jadi kita nggak usah nulis langsung di sini ya gitu. Nah, cara kita cara kita ngemanggil variabel ini ke kode kita tuh kayak gimana? Nah, untuk memanggil variabel ini ke dalam, kita tuh pakai gini dulu guys. Kita pakai tanda ini, eh kita pakai tanda ini, tanda kurung kurawal. Terus isinya tuh adalah nama variabelnya card1 dot sorry, card1 title. Nah, coba kita lihat di kodenya ya. Lihat di ininya bakal jadi kayak gimana. Lihat di UI-nya. Hmm. Nah, dia jadi calculus class gitu. Jadi variabelnya ini bakal kan kayak pas tadi kan karton title ini nih nama boxnya, isi boxnya ada calculus class gitu. Jadi masuk sini gitu. Ini jadi pas tadi apa nih? Ini kan kartu description kan. Jadi wait sorry. Jadi card one description. Nah ini jadi date-nya kan jadi date-nya card one dot date kan. Ini jadi card one time. Kita masukin aja guys. Semuanya guys. Sama terakhir card one status. Nah, yang ini juga ini udah masuk semua nih. Coba kita lihat tuh. Wait, kita refresh dulu. Nah, calculus class attending the calculus class at K201 210. Terus tanggal segini, waktu segini dan status satu aktif. Sekarang kita bikin di yang kedua. Sama aja kita pakai cara tadi juga. Kita eh card 2 title ininya jadi wait, ini jadi eh card 2 description, ininya jadi card 2 dot date, card 2 date, ini jadi card 2 time ya. Dan yang terakhir jadi card 2 status. Oke, kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, kelas fisika SI01 udah sesuai ya. Jadi bener-bener variabel yang dari sini, variabel yang dari sini itu kita masukin ke kode asli kita gitu. Biar lebih rapi kelihatannya kan. Gitu. Jadi lebih enak dilihat kan, lebih sedikit tulisannya nggak banyak-banyak kayak tadi. Oke, next. Nah, kita tahu kan, pas tadi kan ada tipe-tipe data yang udah kita pelajarin tuh, ada integer, terus ada macam-macam, ada string, ada boolean dan lain-lain. Tapi ada nggak sih data type yang lebih kompleks gitu? Ada. Nah, misal gini, di to-do list app, misal kita punya variabel kayak gini misal. Pertama calculus class, dua physics class, terus tiga meeting with lecturer, dan yang keempat tuh ada homework gitu. Nah, tentu saja kayak pas tadi kan, kayak kita lihat kalkulus kelas itu nggak 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 cuma namanya doang kan. Dia ada namanya, ada tanggalnya, ada waktunya, sama ada statusnya gitu. Jadi kayak nggak harus jadi dia tuh ada banyak, nggak cuma namanya doang. Kayak pas tadi di aplikasi kita udah kita terapin juga kan. Nah, eh, ini kan agak-agak messy ya kalau kita harus setiap kali ada ada task baru harus kita bikin variabel gitu per deskripsi. Ini kan kayak agak-agak susah deh. Nah, sebenarnya ada tipe data yang ngebikin kita nggak harus ngebikin kayak gini. Namanya adalah eh, jadi lebih rapi kayak gini. Nah, ini nih namanya apa? Adalah objek guys namanya. Apa sih objek itu? Objek itu adalah basically semacam eh, pair ya antara key sama value. Jadi yang di kiri ini namanya key atau kayak kuncinya, yang kanan nih value-nya gitu. Nah, kalian bisa mikir objek ini kan tadi kan kalau variabel kan gue bilang kayak sebuah box ya, box yang ada namanya gitu, kontainer yang ada namanya. Nah, kalau kalau objek ini boxnya itu dia ada ada laci-lacinya, di mana tiap laci ini punya nama sendiri-sendiri juga, dan tiap laci ini punya value sendiri-sendiri juga gitu. Contoh, ini misal ada
ada box nih, isinya task satu, eh nama boxnya nih task satu. Isinya dia ada laci nama. Isi laci nama ini apa? Calculus class. Terus ada laci yang judulnya date. Isi laci ini apa? Tanggalnya. Ada laci time. Isinya apa? Itu jamnya sama status. Isinya apa? Ya, statusnya gitu. Jadi basically objek ini adalah semacam cara buat kita, misal ada satu variabel yang dia tuh isinya banyak gitu loh, kayak butuh properti banyak, nggak 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 cuma satu nama doang, tapi misal ada namanya juga, ada tanggal juga dan lain-lain, kita bisa pakai objek ini. Nah, tapi misal kita pengen ngakses folder folder nama doang gitu, bisa nggak sih? Nih lihat, misalnya kita punya box gede pas tadi, namanya tes satu kan ya, nama boxnya misal. Nah, kalau kita konsol log tes satu, dia bakal nge-output semuanya dari nama, tanggal, waktu, sama status. Nah, kita cuma pengen namanya doang. Ada caranya nggak? Ada caranya. Kita manggilnya pakai, ada dua cara sebenarnya. Cara pertama tuh ada pakai dot. Jadi, misalnya kita pengen ngambil laci nama dari box task satu. Berarti kita ngomongnya tuh gini, task satu dot nama gitu. Atau bisa juga pakai task satu kurung 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 awal tanda kutip ya, ingat tanda kutip nama lacinya gitu. Tapi yang bakal lebih sering kita pakai itu yang atas, dot notation namanya. Kita bakal pakai yang eh, nama variabel titik nama laci gitu. Jadi misalnya kita kayak gini, kita bisa nge-output jadi calculus class doang, yaitu laci yang namanya doang gitu. Nah, kita juga bisa ngenambahin, misal ada variabel baru nih yang butuh kita masukin. Misal di sini gua mau masukin ID misal. Kan di sini kan belum ada ID-nya kan. Misal gue pengen masukin ID. Bisa aja dengan kita pakainya nama variabel dot nama 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 laci yang baru sama dengan isinya gitu. Kalau kita print, kita lihat di sini bakal ada laci yang baru, bakal ada gitu. Sama isinya juga. Nah, ini bisa useful banget buat aplikasi kita gitu. Bisa kita lihat ke aplikasi kita lagi. Pas tadi kan kita lihat ini kan ada banyak banget kan, kayak variabel ini. Nah, ini bisa kita singkat jadi sebuah objek, guys. Misal kayak pas tadi misal namanya task satu misal. Task satu. Oh ya, BTW cara ngedeklarasiin objek itu pakai kurung ini ya, kurung kerawal ini. Ini artinya ini adalah sebuah objek gitu. Task satu kita punya apa aja mas tadi? Ini ada title ya kan? Title sama dengan title, oh sorry, titik dua. Call slash, koma, terus description, landing, ya ini. Terus date-nya 30 Februari. Terus time ini 11.00 PM. Dan yang terakhir ada statusnya. Nah, jadi kalau bikin objek ini, strukturnya kayak gini ya. Pertama-tama nama objeknya apa, sama dengan kurung kurawal. Habis itu setiap key value per key, misal di sini kan title ya, nama lacinya. Titik dua, terus isi lacinya apa, terus koma gitu. Terus yang kedua, terus titik dua, isinya apa, koma, laci ketiga, titik dua, isinya apa, koma, laci keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan kayak yang pas tadi kita udah pelajarin juga cara ngemanggilnya itu gimana. Kita pelajarin di sini nih. Itu kita pakai dot notation ini buat di kodenya kan. Kalau di sini kita kan cuma mau title doang kan. Berarti kita jadi task satu dot title gitu. Dan kalau kita lihat di aplikasi kita di sini ya, di yang websitenya, dia masih sama sama aja gitu guys. Ini jadi task satu description. Ini task satu dot date.
Ini tes satu dot time status gitu. Kita lihat dia bakal sama aja gitu. Tapi misal title-nya gue taruh tes satu doang, dia bakal kayak kayak gimana? Coba kita lihat ya. Error dia. Eh, Soalnya dia tuh nggak bisa ngemanggil satu objek gitu, harus spesifik di laci yang mana gitu. Kalau kalau di React, sorry title. Nah, terus ini bisa kita hapus soal udah ada ini kan. Dan yang terakhir ini tes duanya gue langsung kopas AI aja ya. Udah kayak ya kok nggak ada? Ya, ya udah lah ya. Terus sendiri berarti. Nah, udah ada nih. Oke. Ini kita nggak butuh lagi. Terus ini kita ganti jadi tes 2 yang di sini ya. Tes 2 dot title sama juga tes 2 dot description, 2 dot date, tes 2 dot time sama tes 2 dot status. Nah, jadi lebih rapi lagi kan? Kayak sekarang cuma ada dua variabel doang, guys. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak variabel buat tiap kebutuhan kita. Dan enaknya lagi, misal sewaktu-waktu kita pengen menambah sesuatu, misal kita pengen menambah ID di sini, ID apa gitu misal. Kita bisa kalau kalau variabel kan kita kan nggak bisa secara langsung nambahin variabel ya, gitu. Jadi kayak ini bisa lebih mudah lah buat nambah-nambah misal nanti ada objek baru gitu di dalam aplikasi kita. Misalnya kita pengen naruh misal dress code atau deadline gitu. Nah, nanti bisa kita tambahin ntar dengan mudah. Oke, next. Aduh ini laptop gua gak nge-lag, sorry guys. Kentang. Hmm, nah, fun fact, objek di JavaScript ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bagus sampai ke ke format kayak gini, yang format key value gini itu menjadi standar yang namanya JSON atau JavaScript Object Notation gitu. Mungkin yang kalian yang pernah dengar JSON ya, apa sih JSON itu ya? JSON itu ini guys, ini nih JSON namanya ini gitu gitu. Nah, misal gini, kita balik lagi sekarang. Misal kita punya variabelnya banyak nih. Pas tadi kan ada tes dua kan banyak misal. Ini kayak eh masa tiap 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 task harus bikin variabel baru terus sih. Nah, kita bisa pakai namanya array guys. Ini ada baru lagi nih. Array itu apa? Kalau pas tadi variabel misalnya kontainer. Objek itu kontainer terus isinya ada laci-laci. Array ini basically aduh kepencet sorry. Array ini basically kayak kontainer dan kontainer itu tuh bersambung gitu. Dan setiap kontainer itu eh dilabelin dengan indeks yang mulai nol. Jadi kalkulus kelas ini merupakan task nol. Physics class itu task satu. Meeting with lecturer ini task 2. Homework ini task 3 gitu. Jadi kita nggak usah bikin variabel task 1, task 2, task 3, task 4 enggak. Langsung bikin satu variabel aja. Kita masukin ke dalam ini namanya array gitu. Nah, kayak gini guys kalau visualisasinya. Jadi dia task nol, task 1, task 2, task 3 gitu. Nah, kita bisa ngemanggil ngemanggil elemen di array ini pakai notation yang kayak gini guys. Oh ya, BTW cara ngedeklarasiin array itu adalah kita const terus nama arraynya mau apa sama dengan pakai kurung kurung siku ya. Bedain sama objek pas tadi. Kalau objek kan pakai kurung kurawal kan. Kalau array ini kita pakainya kurung siku gitu. Nah, ingat kalau kita mau ngemanggil satu doang, misalnya kita pengen ngemanggil physics class doang. Kita tuh pakai nama tasknya terus kurung siku isi indeksnya gitu. Nih, pakai ini guys. Caranya array name terus kurung siku indeks gitu. Dan ingat ya, indeks di array ini mulainya tuh dari nol. Jadi 0, 1, 2, 3 bukan 1, 2, 3, 4 gitu. Mulainya dia dari nol. Jadi misalnya kita nge-output task yang kan yang satu kan ini kan 0, 1 physics class ya. Berarti dia bakal nge-output yang physics class gitu. Nah, kita bisa ngegabungin array sama objek. Kan pasti kan kita udah belajar objek, kita udah belajar array. Nah, jadi kita bisa nge-combine ini jadi array of objects gitu. Kita lihat pas tadi kita misal punya tiga tiga objek berbeda. Kalau di kita ada dua ya, ada dua objek yang berbeda.
kita bisa ngubah jadi satu array aja guys gitu. Satu array yang dimana array ini isinya task, kan pasti kan gini ya, indeks pertamanya kan yang ke nol kan, task nol. Task nol tuh apa? Task nol itu tuh semua objek ini nih task nol. Task satu tuh ini dan task dua tuh ini gitu. Gitu. Mungkin kita langsung coba aja ke aplikasi kita. Wait. Ini kan kita ubah jadi satu variabel baru, const task sama dengan, ingat pakai kurung, kurung siko. Ini kita masukin ke yang pertamanya kita masukin ke sini. Sorry lupa. eh dari objek ya. Ini ya, satu objek ini kita masukin ke sini. Koma. Nextnya, kok argumen. Koma. Tas dua kita masukin ke sini guys. Nah, gini deh. Jadi ini harus kita hapus yang bawah ini. Karena udah kita pindahin ke atas ya, jadi kita hapus. Jadi seperti ini gitu. Kok ini agak dense sih. Wait. Kita rapiin lagi. Nah, kalau udah kayak gini, ingat, ini kan task nol kan ya? Berarti cara manggil gimana? Berarti jadinya task nol, task nol kan semua ini kan. Kita panggil title-nya gitu. Jadi task nol dot title, yaitu yang ini. Berarti task task nol dot description itu yang ini. Task nol dot date dia yang ini gitu. Jadi basically kita ganti aja jadi objek di index yang mana yang mau kita ambil gitu. Kalau ini berarti setelahnya ini task yang pertama, berarti task satu gitu. Dan kalau kita lihat di kode kita, woi, dia masih sama kan guys. Tapi di sini kita bisa lebih rapi dan kenapa kita dari tadi pakai array? Kenapa sih nggak objek yang beda-beda aja? Kayak apa unggulnya pakai array gitu? Nah, unggulnya sebuah array adalah kita bisa ngelakuin operasi ke array tersebut gitu. Nah, ini yang alasan kita kenapa kita pakai array. Di mana kita bisa pertama nih misal arraynya 4 ini. Kita bisa ngenambahin ke array kita gitu guys. Jadi contoh, misalnya kita pas tadi kan, kita pengen ngenambahin task misal. Itu gampang banget. Kita bisa pakai nama arraynya dot push terus apa yang mau kita tambahin gitu. Jadi misalnya kita pengen nambahin tes 3 nih misal. Tes 2 misal kan pasti kan tes kan baru 0 sama satu doang kan. Kita pengen nambahin tes 2 misal, satu tes lagi di bawahnya. Ya udah bisa kita task dot push objek yang mau kita tambahin gitu. Nah, ini berguna banget dimana kita nggak harus bikin variabel terus. Kita nggak harus bikin variabel terus gitu, variabel baru terus. Kita bisa langsung eh, dot push atau dot pop kayak gitu-gitu terus. Kita bisa dot dot push terus gitu, nggak usah bikin variabel baru untuk masukin eh variabel baru gitu. Terus bisa juga kita nge-remove item terakhir dari array pakai dot dot pop namanya. Nah, sebenarnya operasi kayak dot push, dot pop gini ada banyak banget. Kalian bisa lihat dokumentasinya atau di ChatGPT aja guys, ditanya AI gitu buat tahu operasi-operasi apa aja sih yang ada di array ini gitu. Nah, kita udah belajar tentang objek sama variabel pas tadi kan. Gimana caranya objek dan variabel ini sangat 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 berguna pada objek kita. Nah, BTW, gue mau ini dong, ada yang mau nanya dulu nggak guys soal objek sama variabel atau sama yang dari tadi di awal itu? Ini sih Kak, izin bertanya. Oke, boleh. Kalau yang kayak array sama objek-objek kayak gini itu juga bisa termasuk kayak ini enggak HTML kita masukin ke dalam kayak yang kayak gitu. Karena kan Nah, dia kayak kayak di sini kan ada kayak div. Kalau misal mau bikin kartu itu harus bikin div lagi. Kartu di hmm, bawahnya bikin div lagi kan agak susah, Kak. Jadi gimana, ya, Kak? Makasih. itu bisa banget guys. Ntar ntar ini bakal dibahas di nextnya gitu.
Tapi itu bisa banget kok. Dan itu tuh emang tujuan kita tuh bakal ke situ gitu. Biar ngegampangin codingannya. Oke, makasih. Sip. Nah, apalagi sih yang ada di JavaScript ini? Nextnya tuh ada namanya if statement. Nah, sekarang mungkin kita agak ke yang lebih ke logiknya ya dari JavaScript ini. Nah, misal kita kan kalau kode itu kan dia bakal ngejalanin dari atas ke bawah kan ya. Nah, pertama-tama kita bisa kayak menambahin semacam condition condition check gitu di menggunakan if else di mana kode yang di dalam if else ini cuma bakal keren kalau kondisi di dalam ini ada true gitu. Jadi misalnya dia nyampe kalau flowchart tuh kayak gini. Kalian udah pada belajar flowchart kan di Berkom berpikir komputasional. Jadi dari kode di atas terus dia ngecek nih apakah kondisinya true atau enggak. Kalau dia true dia kerjain kode di dalam if code-nya. Kalau dia salah dia langsung ke lower code-nya gitu. Nah, contoh gini, misal ada variabel ini kan X sama dengan 3, Y sama dengan 4, Y sama dengan 5 gitu. Nah, kita ngebikin ini nih, kon, kon, kondisi ini. Kalau Y lebih dari X, wow, Y is greater than X gitu. Dia bakal konsol log ini. Nah, gara-gara Y-nya lebih besar dari X, maka konsol log ini bakal ke jalan. Tapi misal ternyata kondisi di sini false, misal, eh wait, sorry. Misal, kayak gini. Misal X-nya 7, Y-nya 2. 7 7 sorry 2 nggak lebih dari 7 kan 2 lebih kecil kan berarti ini salah gara-gara ini salah maka yang wow y is greater than x nya kagak ke print gitu jadi bener-bener kode di dalam if ini cuma bakal keren kalau yang di dalam kondisi ini bener gitu guys. Nah tapi kita kan di kode ini cuma bisa handle satu case kan ya dimana dia cuma bakal ngecek apakah y lebih dari x gitu. Misalnya kita pengen ngecek banyak, bi- bi- bisa nggak sih kita ngecek banyak kondisi sekaligus? Nah, kita tuh bisa pakai pertama-tama kita bisa ngecabangin lagi pakai else namanya. Nah, bedanya pas tadi, misal dia if nih, misal dia kondisinya salah, misal dia true kan dia bakal ngejalanin di dalam if-nya ya. Misalnya salah, dia bakal nge-skip kodenya aja kan, kayak if-nya ini kayak kayak nggak ada gitu. Kalau pakai else, dia tuh jadi cabang. Kalau kalau dalam ini benar dia bakal ngerana ini, kalau salah dia bakal ngelakuin yang di dalam sini gitu. Mungkin flowchartnya kayak gini ya. Jadi misal benar dia inside if code, misal dia salah dia ke inside inside else code gitu. Nah, misal pas tadi misal accept 7 y-nya 2 kan ini salah kan? Berarti dia bakal ngejalanin yang di else-nya gitu. Jadi dia nggak langsung nge-skip antara kalau bener ngejalanin yang if-nya, kalau salah dia bakal ngejalanin yang else-nya gitu. BTW struktur if condition tuh kayak gini ya guys. If habis itu dalam kurung kondisinya, habis itu ada kurung kurawal isi kode di dalam if-nya gitu. Gitu. Nah, tapi ini tanda apa sih sebenarnya yang lebih dari ini? Ada kan tanda ini kan kayak ngedetermine kan apakah kondisi true atau false. Kira-kira ada tanda lain nggak yang bisa kita pakai? Nah, ada ini namanya comparison operator. Mungkin mirip-mirip mirip-mirip di matematika juga ya. Kalian udah pada belajar kan di SMA mungkin atau SMP. Nah, ini nih basically nge-state apakah ini true atau false gitu untuk kondisi di if else kita. Misal gini, dia bakal bertanya dulu deh apakah dia benar benar atau salah. Misal Y sama dengan X itu artinya apakah Y sama dengan X? Jika benar maka dia benar, jika salah dia akan salah gitu. Sama kalau ini tandanya apakah X tidak sama dengan Y, apakah X kurang dari Y, apakah X kurang kurang dari atau sama dengan Y, apakah X lebih dari Y atau apakah X lebih dari atau sama dengan Y gitu. Dan ini nih bakal kita pakai terus. Jadi ingat-ingat aja notasinya guys. Ada sama dengan 2 kali, ada tanda seru sama dengan dan lain-lain gitu. Nah, kita juga bisa nggak pakai pas tadi kan ini kan namanya kan comparison operator ya. Ada juga namanya logical operator di mana kita ngecek dua dua atau lebih kondisi sekaligus gitu. Kayak contoh di sini. If C lebih dari B dan C lebih dari A, dia bakal nge-console buat statement are true.
namanya AND operator di mana AND ini bakal true kalau dua-duanya true doang gitu guys. Jadi misal salah satunya salah, dia bakal langsung false. Dia bakal nggak ngejalanin yang di bawah ini gitu. Nah, ada juga namanya OR. OR ini pakai yang tanda titik dua, tanda strip dua. Itu ada di kanan keyboard kalian, di bawahnya backspace harusnya ada tanda tanda strip dua ke atas itu. Nah, ini nih kalau OR ini nih, basically dia minimal salah satunya true. Jadi kalau kalau salah satunya true aja dia udah langsung true gitu. Langsung jalan di bawah if else-nya ini. Dan ada juga not operator. Not operator ini pakai tanda seru aja. Dia tuh misalnya kondisi di dalam ini true. Gara-gara ada not jadi false. Dan kebalikannya. Kalau kondisi di dalam ini false, dia bakal jadi true. Gara-gara not operator ini gitu. Nah, setelah if else ada lagi nggak? Ada. Namanya else if guys. Ini a- jadi itu ada tiga. Ada if, yang if doang. Ada else if, sama yang ada else doang gitu. Else if ini basically kalau misalnya yang di if-nya udah salah, dia nggak bakal langsung ke else. Misal gini, if y lebih dari x, dia bakal ngekonsolok yang ini kan, wow y is greater than x gitu. Tapi misalnya ternyata yang ini salah, dia bakal ngecek dulu apakah x lebih dari y. Kalau ternyata ini salah juga, baru dia ke else. Tapi kalau misalnya ini yang benar, ya berarti yang di sini yang bakal dijalanin gitu, yang di bawah else if-nya. Kalau catatan mungkin kayak gini ya, if else ini. Dan if else ini bisa banyak guys, bisa kayak nggak mesti tiga doang, bisa else if bisa kayak 100 bisa gitu. Terserah kalian. No, you can add as many else if you like before the default else, and even the default else is not mandatory gitu. Ini buat contohnya adalah untuk cari angka yang paling besar guys. Bisa dilihat contohnya gitu. Jadi kalau X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari Z, maka X adalah angka terbesar. Kalau Y lebih besar dari X dan Y lebih besar dari Z, maka Y yang paling besar. Terus misalnya ini salah juga, dia bakal ngecek Z. Kalau Z lebih besar dari X dan Z lebih besar dari Y, maka Z yang paling besar. Dan yang terakhir misalnya ini semua salah, baru dia ke else. Di mana else satu ya semua angkanya pasti sama dengan masing-masing gitu. Gitu. Nah, kayak sekarang kita coba ingat-ingat array yang pas tadi lagi yang ada 4 tes di sini. Ada calculus class, physics class, meeting with lecturer sama homework. Misalnya kita mau ngeprint setiap elemen di array ini gitu. Kita bisa ngeprint 4 kali kan? Kayak pas tadi print tes nol, print konsol tes nol, tes satu, tes 2, tes 3 gitu kan. Nah, ini nih sebenarnya fine-fine aja, work-work aja. Dia bakal ngeprint setiap elemen dari array-nya. Tapi misal kita ngenambahin satu tas lagi nih, misal tes.push do dishes gitu. Nah, kodenya masih sama kan, masih cuma 0123 doang kan. Sedangkan do dishes ini bakal jadi elemen kelima elemen yang indeksnya 4 di sini. Sedangkan kita di sini nggak ada indeks 4 gitu. Nah, ternyata do dishes ini nggak ke print. Jadi problem dari kode ini yang ngenulis langsung adalah misalnya kita eh, misalnya kita ngenambahin item baru ke dalam array. Nah, ini nih cuma 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 ngeprint yang kita deklarasiin di awal gitu. Jadi kode kita tuh statik. Kalau kita ngenambahin atau ngurangin item di array-nya, nggak bakal berubah apa-apa. Nah, ini yang jadi masalah. Gimana caranya kita ngebikin array kita tuh harus dinamis gitu. Biar bisa berubah juga. Is there a way to make our code dynamic as well? Kita bisa pakai namanya loop guys. Nah, loop yang sering dipakai itu ada dua. Ada while loop sama ada for loop gitu. Bentuknya kayak gini. Bisa dilihat aja. Kalau while loop sama for loop tuh bentuk umumnya kayak gini. Hmm, contohnya guys. Ini buat nge-output hello sampai 9 kali ya benar. Nah, kalau while loop gimana cara kerjanya? Basically while loop ini dia tuh ada suatu kondisi. Nah, selama kondisi ini dia true, dia bakal ngeran kode ini terus gitu. Jadi kayak kayak gini. Is condition true, misalnya conditionnya true, dia bakal ngeran kode bloknya. Terus dia ngecek lagi apakah true. Kalau true, dia bakal ngeran kode bloknya lagi. Dia bakal gini terus sampai is condition true, enggak. Kondisinya false, oh false. Kalau false, dia bakal bakal ke
lower code gitu. Nah, while loop ini kita nge-define ada namanya control variable kan, yaitu i. Pertama-tama i-nya sama dengan satu. Nah, dia tuh while loop ini bakal ngeloop i-nya dari 1 sampai 10 gitu. Misal dia bakal berhenti kalau i-nya udah nggak kurang dari 10 lagi. Makanya di sini console log this is the is hello, terus i-nya kita kita plus plus. Nah, ingat kan? Plus 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 tadi yang di awal itu artinya nambah satu. Ini kepake di sini guys. Jadi i plus plus itu artinya i tambah satu. Kan awalnya i-nya satu kan. I-nya jadi dua. Nah, di sini jadi dua. Apakah dua masih kurang dari 10? Iya. Jangan lagi. Terus iya tiga. Apakah tiga kurang dari 10? Benar, benar, benar. Sampai dia bakal ngulang terus sampai i-nya tuh udah lebih atau sama dengan dari 10 gitu. Nah, terus ada juga namanya for loop. For loop ini basically dia initial condition terus kayak condition sama nge-update itu semua ada di dalam ada di dalam kurungnya guys. Jadi dia bakal pertama nge-declare initial condition, terus apa conditionnya sama dengan true atau enggak, dia cek. Kalau dia cek benar, dia jalan kodenya, habis itu dia update initial conditionnya gitu. Contoh yang tadi misal, nih pertama-tama dia bilang initial conditionnya i sama dengan satu. Habis itu apakah satu kurang dari 10? Iya kan? Dia ngejalan ini, habis itu satunya ditambah satu. Terus apakah i-nya sama, kan awalnya satu jadi dua kan? Apakah dua masih kurang dari 10? Benar, jalan ini. I-nya terus jadi tiga. Apakah tiga kurang dari 10? Iya benar, lanjut terus sampai i-nya nggak kurang dari 10 lagi gitu. Nah, ingat nggak pas tadi problem task kita gitu? Dimana kita butuh nge kita butuh ngeprint semua arraynya itu eh, secara ini kan kita butuh caranya buat ngekonsolok semua arraynya, tapi kalau kita nambah atau ngurangin dia ikut ke print juga gitu. Caranya gimana? Kita bisa pakai for loop ini guys. Dimana for loop ini kan ingat kan array kan mulai dari indeks 0 kan ya. Kita bisa pasang i-nya tuh pertama-tama 0 dulu. Berarti dia bakal pas i-nya 0 dia bakal ngekonsolok array yang indeks ke 0. Habis itu kita set kondisinya i itu lebih kecil dari length dari tas kita gitu. Jadi misal kita ngenambah kan length dari tas kita kan yang bisa berubah-ubah kan ya. Misal kita ngenambahin elemen baru, ini juga bakal berubah kan. Jadi dia bakal dinamis sesuai dengan isi array-nya kita gitu. Dan ini nih gimana? Dan ini bakal berubah terus, bakal dinamis, bakal nyesuaiin. Misal kita ngenambahin atau ngurangin array kita gitu. Kayak gini kode kodenya jadi kayak gini gitu. Nah, ingat kan? Ini kita balik lagi ke aplikasi kita, guys. Ingat kan nih, di mana kita pas tadi kan udah punya array ya, yang isinya objek-objek kan di aplikasi kita. Nah, kita bisa pakai for loop pas tadi, yang pas tadi mungkin ditanyain ya. Kita bisa pakai eh, task ini bisa kita pakein for loop biar kita nggak usah nulis div div pas tadi, nggak usah kita tulis terus gitu. Nah, lihat nih. Kita kan punya kayak part yang agak repeating kan di kode kita kan. Kayak ini sama ini basically semua sama kalau kalian lihat. Kayak dari beginning itu sama, P4-nya sama, roundnya sama, shadow LG sama kayak shadow LG, text XL sama dengan text XL gitu, gitu kan. Yang ngebedain tuh cuma ini doang, cuma isinya doang, cuma datetime statusnya doang. Nah, kita bisa ngeperbaiki ini pakai loop, guys. Caranya gimana? Coba kita balik ke aplikasi kita. Nah, ini kan dia kan ini ya, dia kan agak-agak ini kan, agak-agak basically kita bisa bikin for loop, kita bisa bikin for loop di sini. Kita bikin for loop. Ingat pas tadi for loop kan for kok initial conditionnya lihat i sama dengan 0, 0 dulu kan. Terus titik koma eh i-nya kurang dari task dot length. Dia bakal ngambil, sorry. Dia bakal selalu ngambil length dari task ini gitu. Jadi misalnya bentuknya berubah, dia juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir i plus plus dan terus kurung kerala buat isi fungsinya ya. Nah, nah kalau kalian lihat
di sini kan basically kan kita perlu ngemasukin setiap task ini kayak ke dalam div-div ini kan. Iya nggak? Nah, kita bisa basically kita ngebikin array baru gitu. Jadi yang dari misal kita ke task satu dulu, task satu kita ubah jadi div-div ini. Habis itu div-div ini kita masukin ke satu array baru. Misal kita ambil aja misal namanya cons eh apa misal div array misal. Misal div array sama dengan kosong dulu misal. Nah, eh di sini kalau kita lihat kan dia kan bentuk kartnya kan sama kan ya, sama-sama kayak gini kan. Ini bisa kita masukin, ini bisa kita taruh sini. Tapi ingat kita nge kita ngebikin ini dulu. Kita ngebikin wait sorry. Misal kita lagi pengen ngemasukin array yang satu, array yang task nol nih ke dalam sini misal. Ya udah kita bikin aja dulu current task. Misal current task atau misal ya deh boleh current task sama dengan task yang ke nol misal yang ke i sesuai i-nya kan awalnya nol kan soal ini lihat dulu. Nah, habis itu misal kita lagi kerja buat task yang dari nol kan terus habis yang nol kita bakal kerja ke yang satu. Jadi basically ini bakal ngeloop ke semua array task kita. Nah, kita bakal ngenambahin di array baru ini guys yang isinya udah kita convert ke div pas tadi. Cara ngenambahin gimana? Kita bisa pakai yang pas tadi ada di sini. Wait, ada di array mana array? Di array ini. Kita pakai yang dot push ini guys buat ngenambahin eh di array ini. Berarti pakai div array dot push. Nah, apa yang kita push? Pas tadi kan kita bakal nge-convert semua ini, kita bakal nge-convert semua ini jadi sebuah jadi sebuah apa sih namanya? Yang ada di div pas tadi. Tapi ini kita pakai current task. Kan current task ini bentuknya sebuah objek kan ya gitu. Gitu. Nah, jadi apa yang bakal terjadi di sini? Basically tuh eh misal I sama dengan 0 dulu kan, I sama dengan nol. Berarti I sama dengan 0 ini yang ini semua nih. Current text itu bakal jadi objek ini, objek kalkulus kelas ini. Nah, dia bakal ngebikin kayak elemen elemen card pas tadi, satu elemen card ini bakal dia bikin, tapi eh dengan isinya tuh kan kalau kita lihat di sini kan yang berubah kan cuma isinya doang ya, wait. Yang berubah cuma isinya doang kan, kayak bentuk dan stylenya kan sama semua ya. Jadi dia bakal ngubah isinya sesuai dengan isi task yang pertama tadi. Habis itu task yang pertama ini, habis itu dia bakal push kita masukin ke yang di dalam sini gitu. Habis itu eh I-nya berubah jadi yang kedua di mana dia bakal ngebikin elemen card ini pas tadi, dia bakal ngebikin elemen card ini lagi tapi pakai isi yang kedua ini gitu. Dan dia bakal kayak bikin bikin terus sampai semua tasknya habis gitu. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita sudah eh kalau misalnya kita sudah nge-input semuanya, kan basic kan semua elemennya kan ada di array ini kan ya, ada di array ini kan ya. Nah, div array-nya bisa aja langsung kita masukin ke sininya gitu. Ini bakal kita ubah jadi ya, yang card-card ini bakal kita hapus, kita ubah jadi ini aja guys. Kita ubah jadi apa tadi? Div array gitu. Coba kita lihat. Nah, bakal sama kan gitu. Dan enaknya kalau gini gimana? Misal gua nambah task baru di sini. Misal kita tambahin task baru misal math class. Nih, sorry, kok error ya. Misal date-nya sama dengan
misal 20 Maret 2025, koma, terus misal time segini, dan statusnya aktif misal. Nah, kalau kita lihat, kalau kita refresh, ini apa lagi? Kalau kita refresh di sini, bakal ada message yang baru gitu, dengan styling yang sama persis gitu. Jadi ini mungkin, dan misal gue pengen nge-delete ini, nge-delete, dia bakal langsung ke delete gitu. Nah, ini gunanya for loop pas tadi. What the hell? Nah, kayak ini. Ini gunanya for loop pas tadi, di mana kode kita tuh jadi dinamis, dan kita bisa misalnya kita nambahin ini baru atau kita ngurangin ini baru, itu dia bakal ikut juga UI kita gitu. Oke, kita lanjut lagi. Udah sampai mana tadi? Sampai yang ini ya. Nah, pas tadi kita kita kan udah bikin kayak gini pas tadi kan ya. Tapi kalau pas tadi itu eh agak-agak susah nggak sih guys? Kalau misalnya kita harus ngebikin for loop di atas dulu, terus kita ngebikin list baru, terus kayak kita masukin ke list barunya, habis itu kita render list barunya. Nah, kita bisa ngemakai ini secara langsung tanpa harus bikin list baru, pakai fungsi namanya eh, dot map. Di mana dot map ini adalah kayak semacam for loop tapi versi canggihnya guys. Dot map ini. Jadi dot map ini dia kayak gimana? Eh dot map ini kayak gimana? Jadi basically dia tuh bakal bentar. Kita bisa langsung di sini ngebikin di mana kan kita kan nge-mapnya dari array task ini kan ya. Kita bisa task dot map gitu. Nah, buat sintaksnya itu gimana? Jadi task ini bakal kita map. Cara mapnya itu gimana? Cara map itu gini, kita pertama kurung rawa dulu. Ini kan kayak isi fungsinya kan. Nah, pertama kita harus ngedeklarasiin ada apa? Misal ada pas tadi kan. Di sini kan kita kan ada untuk setiap current task, kita harus current task, koma index ini harus selalu ada indeksnya guys. Dia bakal ngubah. Jadi kayak gini gitu. Wait, jadi kayak gini. Harus ini ditambah juga key sama dengan index. Sorry salah. Nah, jadi ini ngapain? Ini tuh basically kita ngebikin semua ini, ngebikin semua follow-follow ini yang pas tadi kan kita ngebikin awalnya dari array, terus array kita masukin ke divnya kita masukin ke array baru, terus array baru kita render kan. Nah, ini basically kita ngelakuin semua itu tetapi di dalam HTML lah gitu guys. Dot pakai kalau pakai dot map gitu. Dan kalau kalian lihat ini kode tuh sama persis yang ininya sama yang ininya gitu. BTW kalau dot map ini ada pertanyaan nggak guys? Soalnya kayak gue ngejelasinnya agak cepet nih kalau yang dot mapnya. Ada pertanyaan nggak guys soal dot map ini? Tadi perbedaan sama array biasa apa, Kak? Oh, perbedaan sama for loop biasa ya? Sama yang kayak gini ya? Iya, Kak. Sebenarnya nggak ada bedanya. Kayak apa yang dilakuin di sini, ini sama persis kayak apa yang dilakuin di sini gitu. Bedanya apa? Bedanya lebih gampang aja, kayak lebih pendek sama lebih lebih intuitif lah. Soalnya lu codingnya langsung di HTML-nya gitu. Nggak harus ke atas-atas lagi gitu. Makanya fungsi dot. Oke tuh, bisa lihat formatnya, Kak? Oh, itu panah dari mana, Pak? Ini row function. Itu sama dengan sama nah, Jadi basically dia tuh bakal ngambil di task ini. Jadi tiap isi tasknya ini bakal dinamain jadi current task sama kayak ini kan, sama kayak ini kan. Ini basically yang ini. Terus ada indeksnya juga. Nah, di mana indeksnya ini bakal kita masukin di yang paling atas ini, di yang div paling luarnya. Habis itu
Ya udah kita langsung aja untuk tiap current task kita masukin current task dot title apa, dot descriptionnya apa, dot date-nya apa, dot time apa, dot statusnya apa gitu. Kebayang nggak? Nggak apa guys, kalau mau tanya soal dot map ini, eh, tanyain aja. Oke, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi, wait, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin, nah, eh, dot map ini merupakan best practice untuk ngerender multiple element at once gitu. Jadi kalau dalam dalam software, dalam web development itu biasanya orang-orang tuh pakai fungsi dot map ini guys, buat kalau kita butuh nge render beberapa elemen yang dinamis gitu. Kayak contoh pas tadi kan tasnya kan bisa kita tambah, bisa kita kurangin gitu. Nah, jadi best practice-nya tuh pakai dot map ini. Nah, dan ini yang bakal kita pakai terus sampai kalau kalian ntar maju ke web development gitu misal, ini bakal kalian pakai terus lah dot map ini gitu. Mungkin sekian dulu dari gua. Makasih ya teman-teman. Gua balik lagi ke Clement. Thank you. Masih kayak lagi nih, gak ada yang mau tanya lagi kah? Karena kalau nggak kita bakal start Kahoot, guys. Kalau ada yang mau nanya, sekarang lagi dipersilahkan. Kayak ada ya. Oke, kalau gitu gue izin share screen, kita bakal Kahoot. Em, saran saran gue buat Kahoot kali ini kalian siapin ini guys, siapin kertas coret-coretan mungkin ya. Karena tanya Fatih kayak gimana soalnya seru-seru. Udah kata belum layar gue? Atau gimana? Aman gak sih? Udah telat kelihatan. Aman, 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 aman. Udah bisa join ya. Siapin coret-coretan guys kalau misalnya. Bukan kalau bisa sebaiknya siapin coret-coretan. Sorry lupa ngomong. Saya pakai nama asli ya guys supaya gampang pendataannya. Kayaknya Jokowi nggak ikutan deh. Bukan bagian dari itu nektar. Ya, yang masuk penilaian. Gue tunggu sampai 2 menit lagi 2.13 deh. 2.13.
Oke. Berapa jauh ini? 36, 36. Berapa banget berapa? Dari 2013 gue rasa gue sabar deh. Ntar bakal dibacain sama Fatih. Semangat. Gas. Soal pertama. Berapa kan nilai Z di akhir program nih guys? Kita lihat. Wah, ayo loh. Berapa tuh, berapa tuh, berapa tuh? X tambah Y, X tambah Y. Jujur nih soalnya agak gila ya Cepet guys. banget ya. Gila banget, Cok. Sedang apa? Oke. Di luar biasa deh. Nice, 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 nice. Keren, keren, keren. Hmm. Jika X pangkat jika X bintang-bintang bintang-bintang sama dengan Y, artinya nilai X menjadi X pangkat ya berapa kan nilai X di akhir program. Nah, terusin variabelnya berapa tuh guys kira-kira. Ingat ya pas tadi bahwa variabel itu bisa diganti value-nya guys. Hmm, ini gila banget, Cok. Tiga orang. Bisa gitu anjir. Siapa nih? Semangat, 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 semangat. Jokowi. Wah, gila banget, Oke. Cok. Manakah deklarasi objek yang salah? Ayo, ingat struktur objeknya guys pas tadi. Yang mana ayo yang salah? Objek ya guys, objek, ingat-ingat objek. Ya, yang salah ada yang hijau guys. Soalnya dia harus pakai kurung kurawal ya, bukan kurung siku. Kalau yang hijau itu kan pakai kurung siku dia. Next. Kok Wih, keren Diko, keren. keren Diko. Nah, apa kok lanjut kalau untuk menghasilkan ignite guys. Ingat pas tadi cara kerja array sama objek. Hmm, ini soalnya gila banget, Cok. Jujur. Hmm. Kira-kira gimana ayo kalau kalau jadi ignite? Nice. Itu dia ada ini ya guys. Dia ada arraynya ada dua dia agak nested jadi harus dua kali juga. Hmm. Berapa kan nilai X agar outputnya ignite? Waduh. Gimana tuh? Ini jadi notasi kalkulus gini. Hmm. Berat guys. Gila banget tuh ini, Cok. Buat yang mentornya, kayak yang bikin soal ada di Zoom ini. Buat yang mentinya Dimar, salahin Dimar guys. Sumpah, Cok, ini gila banget soalnya. Keren guys, keren keren keren. Berapa guys nilai X dengan program? Nilai A dengan program.
Oke, berapa nih nilai di akhir program nih? Hmm, Oke. sumpah cowok ini soalnya gila banget, cok. Berani. Ya, bagus Pernah lah, sejam. bagus. Weh, Riko kok balap, Riko? Banget, Jokowi Riko. siapa? Berapa kan nilai di akhir program? Nah, ingat guys, itu 2408 tuh dua pangkat berapa, ayo. Kuncinya di situ, guys. Nice. Lawan Riko orang ini. Oke. Gila. Riko sama Setiawan ya. Apakah alkohol ini? Waduh. Semangat. Berapa tuh? Halo, oh ada orang yang kenal. Terus, gimana Jir? Yang paling muda. Gimana Eh, penjelasannya Fatih? display gitu. Oke, mana? Mau ada penjelasannya? Coba di media deh. Ini. Jadi, pertama-tama kan diberikan ada array orang ini. Array orang, dia ada 5. Nah, habis itu, bentar gue lihat dulu. Hmm, habis itu, eh oh, oh ini adalah orang kenal. Nah, orang kenal ini kan berarti kan yang indeks pertama ya. Berarti dia Ramit umurnya 18 gitu. Sebuah objek yang ada key-nya nama, value-nya Ramit, terus umurnya 18. Terus di bawah ini dia ada for loop nih. Dari x sama dengan 1 sampai x-nya itu eh, kan orang dot length kan ada 5 kan ya. Baris sampai x-nya kurang dari 5 gitu. Pertama dari satu dulu. If O dot umur kan O-nya kan pas tadi kan eh, Ramit kan ya 18. 18 kurang dari eh kalau 18 kurang dari eh sorry. Kalau 18 lebih dari orang yang di orang yang sekarang berarti X sama dengan 1 kan. Berarti si Amar. O-nya ini bakal ganti ke orang tersebut gitu. Nah, berarti kan ini kan kita nyari terus sampai eh oh ya, Mereka juga. berarti kita nyari sampai orang X yang termuda kan, yang umur paling dikit kan. Ya berarti langsung aja di sini yang paling dikit kan yang si Amara ya. Nah, maka di sini O dot nama ya pas O-nya Amara kan namanya Amara berarti jawabannya Amara gitu, guys. Ya, gitu kayak. Ya, waduh, harus Bahari. Bahari waktu itu menang juga di Grand Launching. Keren, Betul, keren. Bang Ari. Hmm. Jujur, what the hell is it? Ingat pola ganjil genap, kata Dimar. Ingat pola ganjil genap. Kelas. Ini banyak banget yang ini. Keren, keren, keren.
Apa output nama-nama dasar program nih? Kombinasi hurufnya gimana kira-kira yang benar? Hmm. Keren. Oke, hebat tuh. Kita lihat siapa? Rico juara 3. Juara 2 ada Rania. Weh, keren Rania. Dan juara satunya adalah jeng jeng jeng. Kelas. Setiawan. Keren. Kongres Setiawan, Rico Sabar, sama sabar. Buat Rania. dulu ini orang-orangnya. Mbak Hari juga. Kongres Oh, ya iya. buat orang Ah, ini. ada tiga aja lah. Oke. Udah gua SS. Oke, sebenarnya hari ini gitu doang. Udah. Baru kelar nggak? Kongres buat tadi Ran Setiawan, Rania Mariko, Kongres. Tapi bakal inget lah siapa yang menang. Terus eh kita sekarang bakal. Oh ya, jangan lupa sih absensinya. Kabar gue kirim lagi. Ini tadi udah dikirim sama Bang Pian. Oke guys, absen dulu, absen dulu. Kita habis ini bakal dokumentasi. Gue tunggu absen dan dokum sampai 3 menit kali ya. Sampai 2:27 ya guys buat on cam dan ya isi absen. Tujuh, gue izin screenshot ya. Gue buat dokumentasi. Gue slide 1, 3, 2, 1. Oke, terus sekarang yang slide kedua. 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya yang udah datang hari ini. Jangan lupa isi absensinya. Jangan lupa isi absensinya. Terus nanti bakal ya jangan lupa dikerjain juga tugasnya. Silahkan mentoring sama mentornya masing-masing. Sama nanti rekaman bakal dikasih juga. Oke, thank you semuanya. Dadah.
Well, Liv ya, thank you, thank you.